Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Dwi Intan Putri dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi survei konsumsi pangan. Teknologi survei konsumsi pangan itu merupakan pengembangan dari metode klasik yang dimana memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi digital. Selain itu, perkembangan ini dapat dilakukan dengan based on picture untuk dietary assessment-nya dan melakukan pelaporan mandiri menggunakan ASA 24. Pada jurnal ini itu melakukan validitas pada pemanfaatan teknologi, yaitu dengan aplikasi track yang dimana menilai selama setiap 2 jam sekali untuk mengurangi kelemahan dari metode klasik yaitu 24 hour food recall sehingga dapat meningkatkan ketepatan informasi asupan konsumsi makan secara aktual. Selain itu, di jurnal ini juga akan membandingkan metode 2 hour food recall dengan 24 hour food recall dengan biomarker urinary. Dalam jurnal ini itu menggunakan sebanyak 5 instrumen yang dimana salah satunya adalah aplikasi track untuk mencatat 2 hour recall atau mencatat asupan konsumsi makan setiap 2 jam sekali dengan berbasis Dutch food composition serta yang menyediakan ukuran rumah tangga, gramasi, dan juga standar porsinya. Lalu menggunakan Compile It yang dimana untuk pencatatan 24 hour food recall berdasarkan website yang dengan mengisi daftar singkat dan juga rinci terkait jenis makanan yang dikonsumsi, lalu jumlah yang dikonsumsi, serta waktu makan. Selain itu juga menggunakan biomarker urinary yang dimana melakukan pengumpulan urinary itu sebanyak 2 kali yang dimana setelah bangun tidur dan juga setelah bangun tidur di hari berikutnya untuk memperkirakan bagaimana asupan protein yang paling tepat. Lalu menggunakan kuesioner dan actigraph accelerometer untuk mencatat usia, jenis kelamin, TB, BB, dan juga yang lainnya. Selain itu menggunakan instrumen SPSS versi 25 untuk mengukur validitas dan juga pengukuran error dari penelitian ini. Nah, sampel yang digunakan pada penelitian ini itu sebanyak totalnya 215 dengan kriteria usia 18-70 tahun dan dapat berbicara berbahasa Belanda, memiliki metabolisme yang stabil serta tidak ada kenaikan atau penurunan BB selama 3 bulan terakhir. Lalu menggunakan data pendukung seperti mengisi kuesioner, lalu mengetahui jenis kelamin, TB, BB, dan juga pendidikan, serta dapat mengetahui bagaimana pola tidur responden serta mengetahui aktivitas fisik dari responden dengan menggunakan actigraph accelerometer. Dalam pengumpulan data dilakukan sebanyak 3 hari untuk melakukan pencatatan 2 hour recall dan juga 3 hari pada 24 hour food recall. Selain itu menggunakan 4 sampel urin selama 24 jam secara tidak berurutan dengan total responden sebanyak 162. Pada pengisian 2 hour recall ini diisi setiap 2 jam sekali dengan melaporkan waktu tidurnya juga dan mengisi 1 jam setelah notifikasi pengisian. Lalu pada 24 hour recall ini dilakukan dengan 2 cara, dengan recall online pada jam 6 pagi dan recall telepon. Lalu pada pengambilan urin selama 24 jam penuh ini sebanyak 4 kali. Ini dilakukan masing-masing 2 kali untuk 2 hour recall dan 24 hour recall dengan sebanyak responden ini sejumlah 65. Lalu mengonsumsi PABA atau 4 amino benzoic acid dikumpulkan dalam wadah 3 liter. Lalu pengolahan data yang dilakukan, data pada makanan 2 hour recall dan juga 24 hour recall ini akan diolah dengan Compile It untuk menghitung bagaimana energi dan juga zat gizi yang dikonsumsi oleh responden. Lalu melakukan pengecekan urin 24 jam dengan PABA recovery. Nah, urin 24 jam ini akan dihitung bagaimana proteinnya dengan Kiedal dan menghitung kalium untuk ion selective electrode. Selain itu, data aktivitas fisik dari responden ini akan dicatat dari actigraph dan menghitung physical activity level dari responden. Lalu dilakukan analisis data pada makanan 2 hour recall dan juga 24 hour recall dengan mengecek kesesuaian dengan jumlah porsi yang dilakukan sesuai dengan standar porsi. Lalu asupan protein dan kalium ini akan dihitung menggunakan rumus untuk mencocokkan dengan urinary biomarker. Lalu dihitung juga kadar kreatinin yang diklasifikasikan sesuai dengan jenis kelamin. Lalu dilakukan perhitungan physical activity level pada responden yang dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu 1,4 yaitu aktivitas ringan, 1,55 untuk aktivitas moderate, lalu 1,7 untuk aktivitas berat, dan juga 2,2 untuk aktivitas yang sangat berat. Lalu dilakukan analisis measurement error untuk menguatkan validitas internal pada metode 2 hour recall dan ketepatan pengukuran, serta melakukan analisis deskriptif dan juga melakukan bagaimana bias yang ditimbulkan dari 2 hour recall dan juga 24 hour recall dibandingkan dengan biomarker, serta melakukan paired test untuk uji beda dan Bled-Altman test, serta Spearman correlation serta ICC. Lalu berikut merupakan penyajian data yang dimana terlihat pada tabel 1 ini terlihat bahwa laki-laki pada responden ini sebanyak 39 dengan perempuan ini sebanyak 107, dan rata-rata usia perempuan ini lebih muda daripada responden laki-laki. Lalu pada status BMI ini, BMI normal ini lebih banyak di laki-laki, namun kejadian overweight ini lebih banyak di laki-laki juga. Lalu rata-rata skor physical activity level pada responden ini sebanyak 1,46, dan mayoritas responden ini memiliki pendidikan yang tinggi serta lebih menyukai metode 2 hour recall dibandingkan dengan 24 hour recall. Lalu pada tabel 2 ini menyajikan di mana 2 hour recall ini memberikan estimasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan 24 hour recall dengan memiliki bias kurang dari 10% sehingga memiliki korelasi yang sedang ke kuat dengan korelasi Spearman paling kuat itu pada energi dan juga protein. Lalu pada hasil visi 2 hour recall ini mampu meranking asupan individu secara baik, dan pada metode AF ini menilai 2 hour recall ini layak digunakan dengan menimbulkan masalah yang lebih kecil dibandingkan 24 hour recall. Lalu pada tabel 3 di sini menyebutkan bahwa hasil dari 2 hour recall ini mayoritas mirip dengan hasil 24 hour recall, namun kecuali pada non-alkoholik ini memiliki perbedaan yang dinilai lebih tinggi pada asupan 24 hour recall. Lalu bias yang ditimbulkan pada 2 hour recall ini relatif lebih kecil, bahwa terjadi perbedaan yang signifikan pada 2 hour recall dan juga 24 hour recall pada asupan alkoholik dan juga non-alkoholik. Lalu pada validitas yang ditimbulkan
itu cukup baik pada metode visi, lalu juga mayoritas kategori ini cukup baik, tapi pada kelompok pangan fish, composite dish, nuts, and soups ini menunjukkan kesalahan yang lebih besar daripada lainnya. Lalu pada tabel 4 di sini menyajikan data perbedaan hasil dari self-reported to our recall dengan biomarker urin yang dilakukan. Nah, di mana hasil pelaporan mandiri ini itu menimbulkan hasil yang cenderung underreporting atau bias negatif, yang dimana cenderung lebih rendah dibandingkan biomarker pada asupan proteinnya. Nah, lalu berdasarkan p-value sendiri, hasil pelaporan mandiri ini cukup memiliki perbedaan yang signifikan pada biomarker urin, serta hubungan yang dihasilkan itu cenderung sedang, serta untuk pelaporan mandiri untuk our recall ini lebih baik dibandingkan 24 hour recall, terutama pada zat gizi kalium, serta memiliki validitas yang sedang dan memiliki validitas yang terkuat pada kalium. Lalu berikut merupakan hasil data yang disajikan, yang dimana biomarker urin ini merupakan gold standar dari pengukuran, yang dimana dibandingkan dengan metode to our recall. Nah, metode to our recall ini menghasilkan hasil yang cenderung lebih rendah atau underreporting dibandingkan dengan biomarker, terutama pada asupan protein maupun kalium. Lalu pada kalium di sini menunjukkan akurasi asupan yang cenderung lebih rendah dibandingkan biomarker, sehingga validitas to our recall itu terbatas, terutama pada asupan protein ini cenderung lebih layak digunakan, namun pada asupan kalium ini cenderung lebih layak digunakan untuk estimasi kelompok. Lalu pada metode 24 hour recall ini cenderung underreporting daripada biomarker urin, yang dimana memiliki akurasi estimasi yang lebih rendah, dikarenakan kesalahan yang ditimbulkan pada metode ini itu lebih besar dibandingkan to our recall. Nah, sehingga 24 hour recall ini lebih tepat untuk dilakukan estimasi pada rata-rata populasi pada asupan protein dan juga kalium. Lalu validitas yang ditimbulkan dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa validitas akurasi yang ditimbulkan itu rendah dan cenderung underreporting, namun memiliki validitas yang relatif lebih baik sehingga mampu mengurutkan kategori asupan responden, terutama pada 2 hour recall, yang sedikit lebih akurat dibandingkan dengan metode 24 hour recall yang konvensional. Lalu pada hasil reliabilitas pada 2 hour recall dengan ICC itu menghasilkan bahwa ICC 2 hour recall ini untuk energi dan juga makronutrien itu memiliki hasil yang setara dengan 24 hour recall. Sedangkan pada ICC 2 hour recall untuk food groups memiliki hasil yang lebih konsisten dengan 24 hour recall, namun sedikit lebih tinggi. Reliabilitas 2 hour recall ini cenderung konsisten dengan hasil 24 hour recall. Lalu kelebihan dari penggunaan metode track ini itu memiliki kelebihan mengurangi bias memori, lalu pencatatan yang lebih akurat dikarenakan diukur setiap 2 jam sekali, lalu dilakukan secara real time, serta validitas hasil dengan gold standar biomarker urin yang menunjukkan akurasi yang sedang. Lalu disukai oleh mayoritas responden serta dapat digunakan untuk menilai estimasi populasi dan juga kelompok, namun memiliki kekurangan juga, yang dimana cenderung underreporting serta kurang akurat untuk menilai asupan individu. Pada 24 hour recall juga cenderung memiliki bias memori, sedangkan reliabilitas yang ditimbulkan juga pada mikronutrien ini cenderung bervariasi dan kurang stabil. Lalu potensi bias dari penelitian ini itu database yang digunakan pada metode 2 hour recall dan 24 hour recall ini sehingga memiliki kemungkinan error yang terhubung. Lalu sampel yang diukur itu kurang representatif serta memiliki bias pencatatan self-reported, sehingga solusi yang dapat diberikan adalah menambahkan biomarker sebagai gold standard untuk evaluasi akurasi serta menambahkan sampel dengan populasi yang lebih rentan dan juga pengujian sesuai dengan etnis budaya supaya representatif, serta menjelaskan no judgment kepada responden terkait konsumsi makan supaya responden tidak mengubah konsumsi makannya, serta menggunakan foto buku makanan atau alat peraga untuk membantu ingatan responden. Lalu berikut referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.